Joget. Niku piro ngono. Waalaikumsalam. Terus ibu apa? Corona panen. Assalamualaikum, Pop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yaki? Oh baik, wah Pak Fiber nih dari. Ya, Pak. Sehat Pak ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang bisa jumpa dengan Bapak. Ya, sama-sama nih. Iya Pak. Oke, Pak. Gimana sehat-sehat semua teman-teman di sana? Alhamdulillah sehat semua Pak. Ini. Alhamdulillah. Saya lihat Bu Menik juga gabung ini ikut
Hari Oh ini. iya ya, Saya lihat alhamdulillah. nanti. Iya ya. Oke, Pak. Bentar nih. Kita akan mulai pas jam 15.30 ya, Pak ya. Ya, boleh boleh. Iya. Bagaimana panitia, bisa kita mulai? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.32 menit, kita akan segera mulai kuliah online tematik nuklir pada hari ini dengan sama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, saya selaku moderator akan membacakan tata tertib kuliah online sebagai berikut. Yang pertama, mohon untuk menonaktifkan mikrofon kecuali bagi pembicara dan moderator. Peserta tidak diperbolehkan mengklik fitur apapun. Yang kedua, diharapkan peserta mengganti nama username Zoom-nya dengan format ID peserta nama, contohnya IP001 Imam Ghazali. Yang ketiga, peserta kuliah dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan format nama institusi, nama, kemudian institusi, isi pertanyaan, tapi mulai nanti pukul 16.40 WIB. Kami akan menyampaikan pertanyaan diajukan secara berurutan pada diskusi.
ya pada sesi diskusi dengan waktu yang tersedia. Yang keempat, peserta dimohon tidak mengirimkan chat selain dengan maksud bertanya. Yang kelima, peserta dimohon mengisi presensi di link yang disediakan. Pada sesi tanya jawab, sertifikat online hanya diberikan untuk peserta yang memenuhi kehadiran minimal 80% dari total pertemuan. Oke, begitu susunan acaranya. Kita hari ini yang akan memberikan kuliah online tematik nuklir adalah guru kita, Bapak Profesor Dr. Jaki Suud, yang nanti akan memberikan kuliah sekitar 60 menit, kemudian diteruskan dengan tanya jawab. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan biodata singkat dari Yang Mulia Prof. Jaki Suud. Beliau akan menyampaikan tentang fisika reaktor dan desain teras reaktor terkait aspek termal hidrolik maupun keselamatan tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. Berikut ini biografi singkat dari Yang Mulia Prof. Jaki Suud. Beliau adalah dosen fisika ITB dan peneliti pada KK Fisika Nuklir dan Biofisika. Beliau menamatkan strata 1-nya di Institut Teknologi Bandung, kemudian strata 2 dan 3-nya di Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Jepang. Beliau banyak sekali publikasinya. Beliau sudah sangat termasyhur di nasional maupun internasional dengan jumlah publikasi di berbagai jurnal ilmiah internasional maupun nasional maupun proceeding internasional. Kalau kita search di Google Scholar, beliau punya H-index 15 dengan jumlah dokumen 462. Kalau di Scopus kita lihat H-index beliau itu sudah 12 dengan jumlah dokumen 171. Beliau sekarang sedang banyak mengerjakan penelitian, ya, proyek terkait tentang desain reaktor nuklir generasi 4, baik dari aspek neutronik, thermal maupun safety-nya gitu ya. Beliau juga sudah banyak sekali menghasilkan sumber daya manusia, banyak sekali sarjana yang sudah dihasilkan oleh Prof. Jaki Suud ini. Kemudian bukan saja sarjana atau strata 1, beliau juga sudah banyak mendidik strata 2 atau magister dan juga strata 3 atau doktor. Alhamdulillah kami termasuk murid beliau. Terima kasih Pak yang sempat belajar dengan beliau di lab nuklir ITB yang alhamdulillah luar biasa suasananya. Demikian biografi singkat dari Prof. Jaki Suud, dan selanjutnya kami persilakan Bapak untuk menyampaikan materi. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang aspek neutronik, ya, fisika reaktor dan desain reaktor nuklir, terutama dari aspek neutronik. Nah, mungkin saya akan share screen dulu ya. Ya, silakan Prof. Nah. Ya, terima kasih. Mungkin pertama kita bahas tentang pendahuluan. Kita tahu reaktor nuklir itu merupakan sumber energi yang sudah lama digunakan, mungkin sudah sekitar 50 tahun ya. Dan salah satu kelebihan daripada PLTN itu adalah pertama density energi yang sangat tinggi, dan yang kedua dia tidak menghasilkan gas rumah kaca. Jadi ini suatu karakteristik yang kemudian pada saat sekarang ini memiliki kekuatan yang besar ketika dunia sedang dihadapkan pada krisis gas rumah kaca yang kemudian memicu kenaikan suhu atau pemanasan global.
Di sisi yang lain, reaktor nuklir di dalamnya mengandung banyak zat radioaktif yang kalau terjadi kecelakaan juga itu bisa menimbulkan masalah. Nah, di sini kemudian kita melihat adanya beberapa kejadian kecelakaan yang kemudian secara langsung itu memicu revolusi di dalam teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir. Khususnya kecelakaan Chernobyl dan kecelakaan Fukushima itu membuat teknologi generasi 3 dan 4 menjadi operasional dan menjadi mainstream bagi seluruh dunia ketika mereka membangun PLTN baru. Sekarang umumnya mereka akan memilih minimal dari generasi teknologi 3+. Ini adalah satu contoh PLTN baru yang baru beroperasi tahun ini, dan dalam satu set mungkin beberapa tahun akan ada 4 unit yang secara total 5.600 megawatt di Uni Emirat Arab, di tempat ibu kotanya di Dubai ya. Nah, kita mungkin 10 tahun lalu nggak menyangka kalau Dubai akan memutuskan untuk membangun PLTN. Tapi salah satu pertimbangan mereka membangun ini adalah masalah tadi. Teknologi ini tidak menghasilkan gas rumah kaca ya. Dan di dalam beberapa presentasi mereka menunjukkan bahwa availability dari PLTN itu di atas 94%. Jadi itu kalau dibanding dengan teknologi lain itu jauh lebih tinggi availability. Nah, ini adalah gambaran skematik daripada teknologi PLTN yang paling banyak digunakan di dunia saat ini, yaitu teknologi PWR. Kita tahu ini adalah teras reaktor, kemudian ini ada batang kendali. Secara umum, teknologi PLTN tidak jauh berbeda dengan teknologi pembangkit listrik yang lain. Kalau kita pakai PLTU ya di sini ada batu bara. Kemudian kalau PLTGU ini gas yang dibakar di sini dan lain-lain. Nah, permasalahannya adalah standar di PLTN ini memang berbeda ya. Jadi untuk komponen-komponen yang ada di daerah main utama atau nuclear island ini memang dipersyaratkan agar memenuhi probability untuk failure-nya itu di bawah 10 pangkat min 5. Mungkin kalau sekarang mengarah kepada 10 pangkat min 6. Nah, kalau yang di luar nuclear island itu meskipun dituntut lebih tinggi tetapi tidak seketat yang di nuclear island di sini. Nah, ini adalah gambaran teras reaktor. Teras reaktor itu di dalamnya bahan bakar disusun dalam bentuk assembly-assembly yang setiap assembly-nya kalau untuk PWR itu kira-kira bisa digambarkan seperti ini. Jadi misalnya disusun menjadi 17-17 atau 18-18, banyak variasinya di sini. Antara satu desain dengan yang lain bisa berbeda, tapi secara umum seperti itu. Jadi assembly kemudian di-arrange, kebetulan satu reaktor dengan yang lain juga bisa berbeda. Kalau PWR biasanya assembly-nya berupa kotak. Tapi kalau untuk reaktor-reaktor 4, itu karena mereka menuntut volume fraksi bahan bakar lebih tinggi, mereka biasanya menggunakan assembly yang berupa heksagonal. Nah, ini adalah gambaran reaksi nuklir berantai di dalam reaktor nuklir. Sebuah neutron menumbuk uranium-235, pecah, menghasilkan sejumlah neutron, ini bisa dari 2 sampai 5 buah, dan ini juga bermunculnya sifatnya secara random. Nah, di sini secara umum, secara rata-rata, reaktor nuklir itu dengan pengaturan bahan yang digunakan, itu dirancang sedemikian sehingga sebagian besar neutron yang muncul itu dia akan diserap, ada yang tidak produktif, ada yang keluar teras, yang meneruskan ke fisi berikutnya secara rata-rata itu hanya 1. Dengan demikian, maka secara umum daya dalam reaktor nuklir itu bersifat stabil. Nah, ini tentu sifatnya akan sangat berbeda dengan yang terjadi di bom nuklir, karena kalau di bom nuklir itu bahan itu akan, setiap neutron ini akan memicu reaksi nuklir berikutnya, sehingga bahan yang ada itu akan habis dalam orde yang jauh di bawah 1 second-nya. Nah, ini adalah karakteristik neutron di dalam reaktor termal yang merupakan contoh
reaktor PWR yang kita pakai tadi. PWR adalah kepanjangan dari pressurized water reactor, reaktor air tekan. Di sini moderatornya digunakan air. Kenapa digunakan air? Supaya energi neutron ketika habis dihasilkan dari fisi biasanya di daerah sini. Itu daerah neutron spot, ordernya adalah mega electron volt. Tetapi PWR itu dirancang agar energi fisinya itu muncul di daerah energi thermal, daerah sini. Jadi perlu proses penurunan energi dari energi cepat ke energi thermal. Proses ini disebut dengan moderasi. Nah, proses moderasi dilakukan dengan proses penumbukan neutron terhadap bahan-bahan yang ada. Karena itu kalau reaktor thermal dia harus menggunakan moderator yang nomor atomnya kecil. Sehingga kalau ditumbuk oleh neutron menghasilkan penurunan energi yang lebih cepat. Nah, ini adalah perbandingan energi yang dihasilkan antara karbon dengan uranium. Energi nuklir dengan energi thermal secara umum. Kita lihat kalau karbon dibakar, ini ordernya hanya dalam elektron volt. Kalau uranium dipecah, ini menghasilkan 200 juta elektron volt. Jadi ordernya sangat jauh ya. Sehingga di sini kita melihat 1 kg uranium itu setara dengan 1.000 sampai 2.000 ton batu bara atau 1 juta sampai 2 juta kilogram batu bara. Jadi memang terlihat nuklir di sini memiliki keistimewaan berupa densitas energi yang sangat tinggi. Nah, beberapa hal yang penting terkait dengan reaksi fisi berantai di sini, cross section daripada reaksi fisi itu sangat bervariasi. Kita melihat ini satu contoh, pada daerah sini agak cenderung datar gitu ya, di sini ada variasi. Nah, ini di daerah sini namanya daerah resonan, harganya sangat fluktuatif ya. Kemudian di sini juga ada fluktuasi tapi tidak terlalu ekstrim seperti di daerah unresolved resonance region di sini. Nah, ini semua tentu kalau kita melakukan simulasi ini harus dipertimbangkan dengan baik nilai efektifnya. Mungkin kita tidak akan bahas secara panjang lebar, tapi ini sekedar saja kalau kita menangani energi di dalam reaksi nuklir untuk resonan dan sebagainya, biasanya kita menggunakan formula Breit-Wigner. Tapi ini memang untuk kebanyakan pengguna ini mungkin tidak harus secara operasional menggunakan ini, karena biasanya untuk perhitungan-perhitungan grup konstan itu kita menggunakan program yang sudah disediakan. Nah, untuk reaksi fisi itu banyak kalau dihitung biasanya menggunakan teori double hump fission barrier. Sedangkan kalau untuk penanganan grup konstan, formulasi Breit-Wigner sederhana saat ini mungkin banyak dianggap tidak cukup dan sudah mulai bergeser ke format yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita akan melihat efek Doppler pada penampang lintang. Sejauh ini dalam penulisan penampang lintang atau reaksi nuklir, biasanya digunakan asumsi atom target itu dalam keadaan diam. Pada kenyataannya, karena atom-atom uranium misalnya atau plutonium yang terikat di dalam bahan itu mengalami efek thermal sehingga dia mengalami vibrasi. Ini akan menyebabkan terjadinya gerakan relatif antara target dengan neutron yang menuju kepadanya. Dan ini akan mempengaruhi harga penampang lintang reaksi nuklir. Nah, efek daripada getaran atom bahan bakar nuklir ini akibat efek thermal ini dikenal dengan efek Doppler. Nah, di sini kita melihat secara umum untuk PLTN di mana kandungan uranium 235 di bawah 93%, maka efek Dopplernya itu akan negatif. Jadi artinya kalau suhu naik, maka akan menimbulkan feedback negatif sehingga itu akan menghasilkan stabilitas untuk pengendalian reaktor. Ini adalah ilustrasi efek Doppler. Jadi ketika temperatur itu meningkat, maka yang
akan dirasakan oleh cross section oleh neutron itu terjadi pelebaran resonansi. Nah, pelebaran resonansi ini akan memberi dampak pengurangan efek self shielding, dan itu biasanya secara umum dampaknya adalah feedback yang negatif selama enrichment kalau itu pakai uranium 235 itu di bawah 93%. Pada saat ini ada regulasi internasional agar supaya PLTN itu menggunakan uranium dengan enrichment maksimum 20%. Sehingga dengan regulasi itu praktis untuk seluruh PLTN, efek Doppler ini nilainya negatif. Nah, kita sekarang akan membahas tentang analisa distribusi neutron di teras reaktor. Persamaan dasar yang digunakan untuk menganalisis distribusi neutron di dalam teras reaktor adalah persamaan transport. Persamaan ini memang agak kompleks, secara umum ini perubahan terhadap waktu, ini adalah leakage, kemudian ini adalah absorpsi, ini adalah suku sumber di kanan, ini sumber karena scattering, ini sumber-sumber yang lain, visi, sumber eksternal, dan lain-lain. Nah, persamaan ini secara umum sulit dipecahkan ya. Kalau kita lihat persamaan ini, kalau kita mau memecahkan secara letter lock apa adanya, itu superkomputer yang paling kencang saat ini pun itu belum akan sanggup untuk memecahkannya. Karena ini akan memerlukan memori dalam orde bisa di atas 10 pangkat 20. Nah, jadi karena itu diperlukan suatu aproksimasi-aproksimasi yang tidak terlalu banyak mengurangi akurasi daripada hasilnya. Salah satu aproksimasi yang sering digunakan adalah aproksimasi difusi. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Mungkin kita tidak akan bahas secara terlalu detail karena terlalu kompleks untuk bahas di sini. Nah, secara umum aproksimasi difusi itu dilakukan dengan menganggap sudut itu tersebar merata, sehingga kita tidak harus menuliskan flux neutron ini sebagai fungsi daripada sudut ruang atau arah gerak dalam sudut ruang. Dengan begitu satu parameter bisa dikurangi. Pada akhirnya kita akan dapatkan persamaan difusi seperti ini. Jadi dibanding dengan persamaan transport ini lebih sederhana. Kenapa? Karena di sini variabel satu hilang, yaitu sudut ruang omega. Nah, tapi ini pun masih terlalu kompleks. Karena itu biasanya harus ada penyederhanaan lagi. Salah satu penyederhanaan yang standar adalah penanganan energi. Di sini biasa digunakan pendekatan multigroup. Nah, di sini kita melihat tadi sudah kita singgung. Kalau persamaan transport maupun difusi ini letter lock kita bahas, apa adanya kita pecahkan, maka ini akan sangat menyita waktu. Mungkin komputer yang ada sekarang pun juga tidak sanggup untuk memecahkannya. Nah, ini sebagai ilustrasi betapa kompleksnya masalah ini. Misalnya, contohnya kita mau menghitung secara spasial, ukuran fuel pin itu 0,5 mm. Di dalamnya itu ada suhu, distribusi suhu yang sangat ekstrim. Di tengahnya bisa sampai 2000 derajat, di pinggir itu mungkin 300. Jadi artinya 0,5 cm ini harus kita bagi dengan mesh yang minimal itu tidak lebih kecil dari 0,5 mm. Sehingga kalau kita lakukan itu untuk ukuran teras yang ada, kita akan perlu mesh untuk 3 dimensi itu 10 pangkat 15. Belum lagi energi. Energi dengan adanya resonan itu harus dibagi menjadi energi yang sangat kecil, yang kalau kita hitung dengan letter lock mau pakai cara brute force, itu kita bisa memerlukan di atas 10 pangkat 11. Jadi kalau digabung, ini bisa mencapai di atas 10 pangkat 25. Jadi kok superkomputer terbesar saat ini pun tidak akan sanggup memecahkan. Itulah sebabnya mengapa kita memerlukan sejumlah strategi aproksimasi di dalam memecahkan persamaan transport atau difusi. Nah, ini adalah penyederhanaan berikutnya dengan menggunakan multigroup. Tadi kita lihat kalau kita mau pakai brute force, mungkin kita memerlukan mesh sampai 10 pangkat 10 atau 11 untuk energi. Tetapi kita bisa menggunakan multigroup energi, cukup kita beri grup energi ini 70 atau sampai maksimum 1000. Setelah itu kita bisa mendapatkan hasil yang kurang lebih akuratnya hampir sama, cukup acceptable, tapi kecepatan perhitungan menjadi berbeda sama sekali.
Nah, detailnya mungkin kita tidak bahas secara langsung. Prosesnya di sini kita integralkan persamaan difusi tadi di rentang energi yang ingin kita soroti, itu kita bahas. Nah, ada beberapa proses teknis secara matematis kemudian kita sederhanakan. Nah, pada akhirnya kita dapatkan persamaan ini. Ini adalah persamaan masih time dependent difusi multigroup. Nah, di sini apa kelebihannya? Di sini variabel sudah berkurang lagi. Kalau persamaan transport yang pertama tadi ada 4, ini sudah tinggal 2, spasial dan waktu. Energi sudah hilang dengan multigroup. Kemudian sudut ruang juga sudah hilang dengan aproksimasi difusi. Nah, hanya memang di sini kita akan punya sejumlah persamaan terkopel sebanyak jumlah grup yang kita gunakan di sini. Nah, sekarang kita akan melihat ini solusi-solusi khusus. Kalau misalnya kita hanya concern kepada distribusi spektrum energinya, kita bisa bahas untuk kasus infinite. Nah, pada saat itu kompleksitas persamaan terkait dengan operator spasial itu akan hilang dan kita bisa dapatkan distribusi yang relatif sederhana. Bisa dihitung dengan relatif sederhana. Nah, sekarang kita akan melihat contoh persamaan yang tadi sangat kompleks. Ternyata setelah kita sederhanakan dengan multigroup, ini untuk kasus analitik kita sederhanakan dengan menerapkan satu grup energi. Nah, kalau satu grup energi, persamaannya bisa kita tulis seperti ini, menjadi sederhana. Atau ini untuk kasus eigenvalue. Kalau ini fixed source, jadi kalau ada sumber eksternal, kita gunakan persamaan ini. Kalau sumbernya hanya visi, kita menggunakan persamaan eigenvalue. Jadi kalau sudah tidak ada source eksternal, kita menggunakan persamaan eigenvalue. Kalau ada source eksternal, kita menggunakan persamaan ini. Nah, di sini kalau kita menggunakan persamaan eigenvalue, di sini ada nilai K-efektif yang bertindak sebagai nilai eigenvalue, di mana K-efektif ini menggambarkan rasio antara populasi neutron di satu generasi dengan generasi sebelumnya. Kemudian, nah ini contoh solusi untuk kasus satu dimensi tadi ya. Ini satu dimensi, arah X, kita dapat persamaannya seperti ini. Persamaan ini kita bisa rearrange seperti ini. Nah, kita lihat ini turunan kedua persamaan sama dengan minus konstanta kali nilai flux. Maka solusinya biasanya adalah osilasi, bisa sinus, cosinus, kombinasi sinus, cosinus, atau eksponensial kompleks. Nah, kita ambil bentuk solusi seperti ini, kita substitusikan. Nah, kita dapatkan. Dia persamaan ini akan menjadi solusi dari persamaan difusi tadi, kalau dipenuhi nilai K-nya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita harus menerapkan syarat batas. Nah, salah satu syarat batas yang sering kita jumpai yaitu syarat batas dengan ruang hampa atau udara. Nah, di sini kita tahu kendala dari persamaan difusi adalah asumsi bahwa neutron di setiap tempat itu terdistribusi merata arahnya. Ketika kita berada di pinggir, maka ada masalah karena apa? Di pinggiran daripada reaktor, di pinggiran daripada teras. Nah, misalnya di sini, ini reaktornya satu dimensi di sini. Ini adalah ruang hampa, ini ruang hampa. Dari ruang hampa tidak ada neutron datang. Neutronnya banyak di sini. Neutron yang ada, neutron keluar. Dari ruang hampa tidak ada yang masuk. Maka dengan kendala persamaan difusi tadi, satu-satunya solusi yang masuk akal adalah nilainya 0 di sini. Jadi syarat batas karena pendekatan difusi ini, di perbatasan dengan vakum, nilai fluxnya itu harusnya adalah 0. Jadi di sini 0, di sini 0. Karena ini ruang hampa, ruang hampa. Oke, berikutnya. Nah, selanjutnya, syarat batas ini kita coba terapkan dan kemudian hasilnya kita coba bandingkan dengan persamaan transport.
ternyata ketika kita bandingkan dengan persamaan transport, karena difusi ini suatu aproksimasi, hasilnya agak sedikit berbeda. Tapi hasilnya akan cenderung menjadi sama kalau nilai nolnya itu kita tarik bukan di titik persama, bukan di titik pertemuan dengan vakum tadi, tapi ditarik sedikit keluar ke arah vakum. Jadi misalnya ini titik vakum, kita tarik sedikit di luar sini. Ini titik nolnya di sini. Nah, kalau kita pakai seperti itu disebut jarak ekstrapolasi. Nilai jarak ekstrapolasinya 0,71 lambda transport. Nah, kalau kita pakai ini, nilai K efektif atau faktor multiplikasi yang merupakan gambaran jumlah populasi neutron pada satu generasi dibanding satu generasi sebelumnya, gitu ya. Jadi dia akan menyatakan tren neutronnya itu naik, turun, atau stabil. Kalau 1 berarti stabil, kalau di bawah 1 cenderung turun, di atas 1 cenderung naik, gitu. Nah, ini peran daripada cara ekstrapolasi tadi. Nah, dengan substitusi tadi kita bisa dapatkan, ya kita substitusikan dapat bentuk seperti ini. Kemudian pada akhirnya kita akan mendapatkan suatu persyaratan seperti ini. Nah, kita ambil biasanya adalah fundamental mode-nya, jadi N-nya kita ambil 0. Maka di sini kita akan dapatkan nilai K-nya berapa. Dan karena K ini di dalamnya ada K efektif ya. Jadi kita lihat, nah ini. Jadi di dalam K itu ada K efektif. Biasanya yang kita cari adalah K efektif. Jadi dari sini nilai K kita masukkan, kita kuadratkan, maka K efektif akan keluar, kita dapat nilai daripada K efektif. Ini adalah kasus yang lain. Ini kalau di reaktor itu ada sumber neutron. Kalau kita masukkan sumber neutron ke dalam reaktor, maka persamaan yang harus dipecahkan adalah persamaan yang ada sumber neutron dan tidak ada K efektif di sini. Ini namanya kasus fixed source problem. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya kita pecahkan dalam keadaan homogen dulu. Setelah itu kita dapat solusinya. Nah, kemudian sumber ini kita pecahkan dengan syarat batas. Nah, di sini misalnya kita ambil kasus ukurannya infinite, nah, maka di sini kita akan dapatkan di ujung itu sama dengan 0. Nah, di sini kita akan dapatkan bentuk flux neutronnya adalah seperti ini. Nah, kalau dia itu berupa slab, maka kalau di slab itu ada sumber neutron S0 per detik, maka sumber neutron ini hanya 2 kemungkinan, dia ke kanan atau ke kiri. Sehingga kalau kita tinjau ke satu arah, maka S0 ini kita bagi 2. Nah, kalau kita substitusikan, dapat seperti ini, sehingga ini adalah flux neutron. Jadi kalau untuk kasus fixed source problem, flux neutron yang kita dapat itu nilainya sudah spesifik. Tapi kalau untuk eigenvalue problem, nilai flux neutronnya itu tidak spesifik karena di sini ada konstanta yang nanti bisa di-adjust nilainya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada desain reaktor nuklir. Desain teras reaktor nuklir. Untuk merancang desain teras reaktor nuklir, maka di sini diperlukan berbagai informasi. Informasi umum yang diperlukan adalah jenis PLTN yang akan dianalisis. Ada banyak jenisnya. Misalnya PLTN yang sekarang banyak dipakai itu PWR, Pressurized Water Reactor. PLTN dengan pendingin air. Nah, kenapa dikatakan pressurized? Kita tahu air itu titik didihnya dalam kondisi 1 atmosfer ya 100 derajat. Tetapi masalahnya kalau hanya 100 derajat suhu keluarannya, itu akan menghasilkan konversi energi yang sangat rendah efisiensinya. Jadi untuk mendapatkan konversi energi yang efisiensinya tinggi, kita paksa air itu suhunya naik bisa sampai 340 atau 350 derajat, tapi tidak mendidih. Nah, karena itu kita berikan tekanan yang cukup besar sampai 200 atmosfer. Karena itu reaktornya disebut pressurized water reactor. Itu reaktor atau reaktor air tekan, tekanannya bisa mencapai 200 derajat, 200 atmosfer.
atau 20 megapascal. Nah, ada juga jenis yang lain, yaitu jenis reaktor cepat. Reaktor cepat juga pendinginnya bervariasi, ada yang pendinginnya liquid metal, itu banyak dipakai, seperti sodium, atau PB cair, PBBI cair, itu termasuk yang paling banyak dipakai. Nah, kalau kita memakai sodium, atau PB, atau PBBI, itu titik didihnya sangat tinggi. Jadi kalau dia reaktornya beroperasi pada suhu sampai 500 derajat, itu tidak ada masalah, tidak akan terjadi pendidihan, sehingga tidak perlu diberikan tekanan, sehingga tekanannya tidak perlu tinggi-tinggi seperti reaktor air tadi. Nah, contoh lain yang informasi yang kita perlukan adalah selain pendingin itu adalah jenis bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Ada banyak jenis bahan bakar yang digunakan. Ada bahan bakar oksida yang banyak dipakai di reaktor yang sekarang banyak beroperasi, PWR, BWR. Ada juga bahan bakar yang advance, yang generasi lanjut, itu bahan bakar metal, bahan bakar dengan nitrida, bahan bakar dengan karbida. Apa kelebihan utama bahan bakar advance ini? Inti yang paling penting adalah dia biasanya thermal conductivity-nya lebih tinggi dan density-nya juga lebih tinggi, sehingga terutama untuk reaktor cepat itu lebih menjanjikan. Kemudian karakteristik lain yang perlu kita tahu, berapa lama reaktor ini mau dioperasikan tanpa mengisi ulang bahan bakar. Untuk PWR standar biasanya sekitar 2 tahun. Itu pun sudah cukup baik ya, banyak dibanding dengan beberapa pembangkit yang lain yang tiap hari harus tambah bahan bakar. Kalau di sini 2 tahun sekali baru ditambah. Tetapi PLTN generasi lanjut saat ini kita banyak yang dirancang bisa sampai 30 tahun tanpa mengisi ulang bahan bakar. Nah, reaktor seperti ini tentu sangat ideal untuk kita taruh di daerah-daerah yang jauh, sehingga sekali dioperasikan, ditaruh 30 tahun baru nanti diambil, diganti dengan modul yang lain, sehingga tidak merepotkan karena tidak harus mengisi ulang bahan bakar di lapangan. Kemudian yang juga informasi yang diperlukan terkait karakteristik PLTN, strategi pertukaran, shuffling atau refueling. Apakah kita akan menerapkan strategi shuffling atau refueling? Nah, salah satu dampak daripada kecelakaan Chernobyl itu munculnya generasi 4, dan salah satu dari tren yang muncul di generasi 4 itu adalah modular. PLTN-nya itu dibuat kecil-kecil modul-modul 100 MW atau 200 MW, tapi bisa digabung. Misalnya SVBR 100 buatan Rusia, dia modulnya 100 MW, tapi optimal kalau digabung 18 unit. 18 unit memakai 1 turbin. Itu secara ekonomis paling optimal. Tapi modul reaktornya itu kecil-kecil. Sehingga beberapa keuntungannya dari sisi safety dia lebih tangguh, punya inherent safety. Juga misalnya kalau ada yang harus diperbaiki atau diganti bahan bakar, itu bisa gantian, tidak harus semuanya dimatikan gitu. Nah, kemudian pertanyaan lain terkait perhitungan desain neutronik dari desain reaktor, ini adalah metode simulasi yang ingin kita gunakan. Ini akan terkait dengan akurasi dan penggunaan tadi ya. Seberapa jauh kita akan menggunakan, dan untuk itu tool seperti apa yang dianggap cukup memadai dari sisi akurasinya. Dari sisi metode perhitungan, ada banyak sekali komputer code yang sekarang praktis sudah sangat banyak tersedia dan semakin mudah untuk didapatkan, baik itu yang sifatnya komersial maupun yang free. Nah, secara umum ada 2 pendekatan besar di dalam simulasi di reaktor nuklir, yaitu pendekatan deterministik, yaitu dengan memecahkan persamaan transport atau persamaan difusi, persamaan burn-up secara langsung, kemudian menggunakan metode-metode beda hingga dan sebagainya. Kemudian kita mendapatkan pendekatan lain, yaitu probabilistik dengan pendekatan Monte Carlo. Nah, metode ini tapi untuk waktu yang lama dia tidak terlalu banyak digunakan. Karena apa? Ini memerlukan computing time yang sangat lama. Nah, tetapi sejak dekade 90-an ketika komputer itu mengalami revolusi kecepatan, maka peran daripada metode Monte Carlo atau metode probabilistik ini menjadi semakin meningkat, dan akhir-akhir ini
sangat signifikan. Sehingga sekarang ini banyak sekali riset-riset yang dipublikasi di jurnal internasional yang menggunakan hasil perhitungan dari kode-kode Monte Carlo ini. Nah, jadi sekali lagi Monte Carlo ini belakangan menemukan momentum dengan peningkatnya secara tajam kemampuan komputer. Nah, secara umum untuk simulasi yang sifatnya straightforward, metode Monte Carlo ini sangat potensial karena beberapa kode Monte Carlo ini bisa dengan mudah mensimulasikan kondisi real daripada reaktor yang akan disimulasikan. Tetapi permasalahan akan muncul kalau kasusnya sifatnya iteratif. Misalnya kalau kita mau menghitung fuel cycle yang kemudian mencari kondisi equilibrium, atau kita menghitung seperti reaktor yang bisa memakan uranium alam sehingga tidak perlu enrichment. Nah, di situ kalau kita perhitungannya menggunakan iteratif, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi sudah memakai klaster komputer pun masih bisa ordernya bulanan gitu ya untuk mendapatkan hasil. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini sudah sangat banyak code, diantaranya adalah kalau yang deterministik kita bisa lihat code-code seperti ini, SRAC, WIM, Slalom, Helios, Citation, dan sebagainya. Sementara yang Monte Carlo diantara yang banyak dan populer itu kita lihat seperti MCNP, OpenMC, Scale, dan lain-lain. Nah, ini apalagi seperti OpenMC ini sifatnya free ya, bebas di-download oleh siapapun untuk digunakan. Kalau yang MCNP dan Scale memang ini ya kita harus membeli atau kerjasama dengan pihak tertentu untuk bisa menggunakan. Nah, setelah parameter tadi semua kita dapat, maka kemudian kita harus merancang strategi merancang terasnya. Nah, ini satu contoh, misalnya kita ingin merancang reaktor yang bisa dioperasikan agar bisa lama waktunya tanpa memerlukan pengisian ulang bahan bakar. Nah, kita tahu bahwa sejalan dengan beroperasinya waktu, proses burn up akan terjadi di teras. Di sini bahan bakar, bahan fisil itu akan mulai hilang dengan adanya reaksi fisi. Nah, sementara ada juga proses capture daripada bahan-bahan fertil yang bisa menghasilkan bahan fisil yang baru. Nah, kalau kita bisa mengatur keseimbangan di sini, kita bisa mendapatkan teras yang bisa beroperasi lama tanpa memerlukan ekses reaktivitas yang besar. Artinya ini dampaknya kepada masalah keselamatan. Nah, ini bisa dirancang misalnya dengan membuat multi-region, kemudian di daerah-daerah senternya kita beri bahan bakar yang lebih banyak bahan fertilnya. Sehingga dengan beroperasinya bahan ini, maka di tengah-tengah akan terakumulasi bahan bakar yang baru, plutonium misalnya kalau siklusnya uranium. Dengan munculnya plutonium di tengah sini, maka ketika reaktor ini sudah dioperasikan cukup lama, maka plutonium baru yang di tengah ini akan menjaga kestabilan kekritisan reaktor tadi. Sehingga reaktornya tetap bisa dioperasikan, bisa 10 tahun, 20 tahun, tanpa kita harus menumpuk bahan bakar di awal yang bisa menjadi masalah terhadap keselamatan reaktor. Nah, tentu untuk detail ini nanti bisa disimulasikan dengan asumsi tertentu, kita simulasi, kalau hasilnya kurang baik, kita iterasi, dan sebagainya. Nah, ini satu contoh perhitungan, misalnya kalau untuk pada saat dahulu, barangkali orang cukup menghitung dengan 4 grup, 8 grup untuk reaktor cepat, tapi pada saat ini dengan kemampuan komputer yang lebih tinggi, sangat lazim kita menghitung kalau untuk deterministik grupnya cukup besar ya. Paling enggak 25, 40, atau bahkan sampai 70 grup energi. Kemudian ya minimal kita pakai 2 dimensi atau 3 dimensi. Burn up-nya mungkin harus melibatkan minimal ya 30 atau lebih nuklida utama di dalam transuraniumnya, dan sebagainya. Nah, ini contoh program-program simulasi yang digunakan, ini dari Jepang, ini buatan kita di ITB ya. Nah, ini satu contoh reaktor yang untuk digunakan dalam waktu lama, tapi kita harapkan ekses reaktivitasnya tidak terlalu besar. Nah, ini parameter yang digunakan. Nah, ini satu contoh hasilnya. Kita melihat keefektifnya dia di atas 1, tapi ekses reaktivitinya ordernya di bawah 1%.
Kita tahu PWR itu untuk operasi 2 tahun, dia perlu excess reactivity sampai 30%. Ini hanya cukup 1% untuk sekitar 25 tahun operasi. Nah, apa kelebihannya kalau excess reactivity-nya kecil? Probabilitas terjadinya kecelakaan seperti Chernobyl itu kecil kalau excess reactivity-nya kecil. Jadi kalau apalagi excess reactivity-nya sampai di bawah beta efektif, maka kemungkinan terjadi super prom critical seperti Chernobyl bisa diabaikan. Gitu. Nah, ini contoh iterasi yang memerlukan, contoh simulasi yang memerlukan iterasi. Ini adalah reaktor yang mungkin dikenal dengan Candle. Ini awalnya dipromosikan oleh Profesor Sekimoto dari Tokyo Institute of Technology, itu profesor yang membimbing saya dahulu. Salah satu tujuan daripada program ini adalah agar supaya kita bisa menggunakan uranium alam secara langsung tanpa memerlukan proses enrichment yang relatif sensitif secara teknologi. Karena itu kalau digunakan di negara berkembang itu bisa memicu krisis politik. Contoh saat yang terjadi yaitu krisis Iran. Iran mengembangkan enrichment sendiri, kemudian dicurigai mengembangkan untuk bom atom, akhirnya terjadi krisis global di dalam masalah nuklirnya yang berkepanjangan. Nah, kalau kita memakai reaktor seperti ini, kita bisa menggunakan uranium alam secara langsung sebagai suplai bahan bakar, tidak perlu diperkaya dahulu. Sehingga kita tidak perlu masuk kepada teknologi pengayaan uranium. Nah, perhitungannya itu memang sangat kompleks karena kita harus simulasi proses. Untuk reaktor seperti ini ada 2 tahap. Pertama, proses akumulasi plutonium supaya dia efektif untuk nantinya dijadikan bahan bakar. Kemudian setelah akumulasi cukup, dia digeser ke daerah namanya burning region. Nah, ini simulasi dilakukan burn up selama 10 tahun, tapi setelah itu diiterasi. Satu siklus besar biasanya 100 tahun, dan itu kadang-kadang kita harus ulangi bisa 10 kali, 20 kali, tergantung kriteria konvergensi yang kita inginkan. Nah, untuk perhitungan semacam ini, penggunaan program-program Monte Carlo secara langsung masih agak berat ya. Di sini, kecuali kalau kita punya superkomputer yang sangat powerful, nah itu baru kita bisa menghitung dengan waktu yang relatif masuk akal. Tapi kalau tidak, maka yang terjadi kita akan harus menunggu, meskipun sudah pakai klaster komputer, kita masih harus menunggu berbulan-bulan. Nah, ini contohnya, ini adalah reaktor modified candle yang kita rancang di ITB di sini. Kalau di candle yang asli itu dia tidak dipotong-potong seperti ini regionnya, kalau di kita didiskretkan dan satu region kita pindahkan di sebelah region 10 yang cukup banyak plutoniumnya. Dampak dari pemindahan ini, region 1 ke sini, kalau candle aslinya ada di sini, itu terjadi akselerasi pengumpulan plutonium. Sehingga ini akan berdampak pada peningkatan kemampuan kekritisan. Nah, ini bisa kita lihat dengan bahan bakar volume fraction 60%, dengan bahan bakar nitrida dan sebagainya, kita menggunakan sistem bervariasi ya. Bisa pakai extract citation, slalom, pakai FITBC, dan secara teoritis bisa juga kita memakai Monte Carlo, tetapi tadi memang kalau kita mau menggunakan yang iterasi betul, skala penuh itu mungkin nunggunya mungkin harus sampai setahun barangkali. Nah di sini kita menggunakan proses iterasi. Di tahap awal itu kita mengasumsikan bentuk distribusi dayanya, kemudian kita simulasi, dihitung ulang, simulasi lagi sampai dia konvergen. Nah, ini contohnya, ini konfigurasinya, ini parameternya, reaktor yang kita simulasi, contohnya di sini adalah 800 MW thermal. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah distribusi daya yang sudah konvergen. Nah, cukup menarik, kalau untuk 10 tahun itu terjadi pergeseran. Jadi mula-mula itu distribusinya berat ke belakang. Tapi sejalan dengan proses burn up, terjadi akumulasi plutonium yang lebih besar di region sini dibanding region sini. Karena di sini lebih banyak burning, plutoniumnya berkurang, kalau di sini plutoniumnya bertambah. Sehingga sejalan dengan waktu selama 10 tahun, terjadi pergeseran distribusi daya ke sebelah kiri. Nah, ini gambarannya tadi. K-infinite itu merupakan gambaran seberapa banyak bahan bakar itu
mengandung unsur-unsur yang bisa berfisi. Kalau nilainya 1 itu berarti titik kritis ya. Jadi dia mulai efektif sebagai bahan bakar nuklir. Kalau di bawah 1 dia tidak bisa menjadi bahan bakar utama. Nah, kita lihat uranium alam itu awalnya hanya 0,35. Jadi uranium alam itu agak sulit dipakai untuk konfigurasi reaktor cepat. Tetapi kalau kita pakai di candle dengan menaruh modified candle dengan menaruh region pertama di dekat region 10 akan terjadi akselerasi. Jadi di sini akumulasi plutonium sangat cepat, kemudian setelah itu baru dia prosesnya relatif landai. Kalau yang candle alamiah itu biasanya dia datar gini. Jadi dia seperti ini, sehingga dari sisi kekritisan akan agak jauh berkurang dibanding dengan modified candle ini. Nah, setelah ini akumulasi plutonium terus meningkat sampai batas di pertengahan dia pindah ke burning region. Nah, di sini dia mulai menghasilkan energi secara intensif sampai tahun ke-50 kali 2 ya, sini sampai 100 tahun di sini prosesnya. Di sini memang burn up-nya sudah akan tinggi ya. Range-nya mungkin antara 20 sampai 50%. Nah, ini memang cukup istimewa reaktor seperti ini karena apa? Kalau PWR itu beroperasi 6 tahun, itu paling dia memakan uranium itu 1% sampai 2%. Di sini dia bisa memakan uranium 20 sampai 50%. Jadi artinya kalau udah sampai 50% uranium dipakai, mungkin nggak perlu lagi kita menggunakan daur ulang, bisa dibuang saja karena tinggal sisa 50% lagi tidak terlalu worth ya. Nah, ini efektif, ini menunjukkan selama nilainya di atas 1 bahwa reaktor ini bisa beroperasi selama 10 tahun secara kontinu tanpa harus diisi ulang bahan bakar. Nah, ini burn up-nya. Tadi kita bisa lihat, ini untuk jenis reaktor yang ini, setelah 100 tahun, burn up-nya itu mencapai 40% atau 400 gigawatt D per ton heavy metal, atau kalau dari persen heavy metal yang terbakar, kira-kira 40%. Jadi 40% uranium, cadangan uranium alamnya itu habis dimakan di sini. Jadi dalam satu shift, yaitu 40% bisa digunakan secara langsung. Sedangkan kalau PWR itu paling ordernya 1%, dia bisa memakan dalam 6 tahun. Ya. Nah, ini adalah neutron flux-nya. Kemudian ini adalah conversion ratio. Ini uranium alam conversion ratio-nya tinggi ya. Tapi sejalan dengan penumpukan plutonium dia berkurang sampai kemudian nilainya relatif stabil di sekitar 1. Ini adalah uranium 235 ya, dia awalnya ada karena tidak ada produksi, lama-lama habis. Tapi kalau ini uranium 238 juga tidak ada produksi, tapi ya dia bertahap lebih lambat proses penurunannya. Ini artinya kita bisa lihat di akhir tahun ke-100 di sini, praktis 50% dari uranium 238 itu sudah terbakar. Nah, ini plutonium. Uranium alam tidak ada plutonium, tapi dengan proses burn up di candle, terjadi akumulasi plutonium cukup cepat di region pertama, dan region-region berikutnya. Setelah dia cukup signifikan, maka dia akan berfungsi sebagai burning region, menghasilkan energi. Nah, ini akumulasi bahan pecahan fisi ya, sangat tinggi, terutama daerah ini kita bisa sebut burning region, daerah pembakaran bahan bakar menghasilkan energi. Sedangkan di sini kita bisa sebut daerah breeding zone atau daerah penumpukan bahan bakar plutonium. Nah, ini adalah efektif yang terjadi ya untuk reaktor yang kita simulasikan. Jadi dia memang ditunjukkan bahwa dia bisa beroperasi sini. Sekarang kita sampai kepada remark. Di sini kita bisa sebutkan perhitungan fiskal reaktor atau neutronik. Ini memerlukan strategi aproksimasi agar simulasi dapat dilakukan dengan waktu yang acceptable. Karena tadi kita sudah sebutkan, kalau kita memecahkan bersamaan transport atau difusi tanpa aproksimasi, itu bisa memerlukan mass-nya itu bisa di atas 10⁻25. Di mana superkomputer terbesar saat ini pun
belum sanggup untuk menyediakan memori yang bisa mengcover variabel sebesar itu. Nah, karena itu di sini perlu suatu aproksimasi, tetapi sedemikian diatur supaya aproksimasi itu tidak mengurangi nilai hasil dari simulasinya. Kemudian perhitungan netronik berbasis simulasi probabilistik semakin meningkat penggunaannya sejalan dengan kemampuan komputer. Namun untuk kasus iterasi besar, seringkali masih terlalu berat dan memakan waktu komputer yang terlalu lama. Nah, kombinasi metode deterministik dan probabilistik seringkali menghasilkan titik optimal. Jadi kadang-kadang menggunakan berbagai program komputer dikombinasi itu kadang-kadang menghasilkan solusi yang optimal. Nah, dalam konteks ini kadang-kadang yang akan menolong adalah kalau kita bisa membuat program-program sederhana untuk membuat jembatan antara satu program dengan program yang lain. Sehingga kalau memerlukan iterasi itu, dia bisa dibuat otomatis, tidak secara manual kita harus mengambil data, memasukkan lagi yang mungkin akan memakan waktu. Kalau itu bisa diotomasi, maka proses perhitungan bisa menjadi lebih cepat karena semua berjalan dengan otomasi. Nah, ini memang memerlukan kemampuan pemrograman yang spesifik terkait masing-masing program komputer tadi. Saya rasa sementara itu mungkin kembali kepada moderator untuk diskusi. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih atas paparannya yang sangat menarik dan luar biasa menginspirasi kita semua. Sekarang tibalah waktunya untuk adik-adik atau Bapak Ibu peserta untuk menyampaikan pertanyaannya terkait dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Prof. Jaki Suud. Baik, Prof. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan disampaikan oleh peserta. Boleh saya bacakan, Prof? Ya, ya. Oke. Pertanyaan pertama adalah dari Mas, mungkin ini Mas atau Bapak Josensia, nampaknya Mas ini ya, masih muda orangnya. Pertanyaannya, setelah adanya PLTN generasi keempat, apakah ada kemungkinan akan munculnya PLTN generasi kelima yang lebih kecil dan lebih aman, gitu? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Sutanto, Batan ini. Bagaimana desain PLTN pertama? Apakah waktu itu sudah menggunakan kode-kode desain seperti saat ini? Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga dari Bapak Yuwono. Bagaimana menguji validasi model modified candle? Nah, mungkin itu dulu, Prof. 3 pertanyaan dulu. Ya. Ya, terima kasih untuk para penanya. Jadi yang pertama adalah Bapak atau Ibu Yusensia ini ya. Setelah PLTN generasi 4, apakah ada PLTN generasi 5? Ya, secara prinsip munculnya generasi demi generasi itu akan selalu bisa dimungkinkan. Nah, cuman masalahnya kita melihat PLTN saat ini, PLTN yang siap operasional, artinya siap masuk market, itu generasi 3 ya. Generasi 4 sedang siap-siap masuk market. Mungkin generasi 4 mulai masuk market dalam 5 tahun ke depan, dan mungkin perlu 20 atau 30 tahun untuk mencapai titik optimal. Nah, setelah itu mungkin akan ada opsi-opsi lain. Jadi generasi 5 itu mungkin akan muncul juga, tapi mungkin itu sejalan dengan munculnya tantangan-tantangan baru. Nah, mungkin tantangannya adalah paralel dengan visi, sebetulnya berkembang juga tantangan dalam fusi. Nah, teknologi fusi juga banyak ilmuwan sedang bekerja keras supaya teknologi fusi itu bisa dipercepat. Karena kalau fusi dengan frame waktu yang ada, tahun 2100 itu belum ada industri nuklir, belum ada pengguna nuklir utility kayak PLN di negara-negara maju yang memasukkan
fusi itu sebagai bagian dari sistem penghasil energinya. Maaf, saya cas ini dulu. Sebentar kita tunggu, Prof. Ya, maaf, saya ngecas. Silakan, Prof. Oke. Ya, silakan, Prof. Jadi, artinya akan terjadi kompetisi. Mungkin kalau generasi 5 ini waktunya mungkin akan dekat-dekat dengan mulai beroperasinya reaktor fusi. Tapi mungkin ya tergantung tantangan yang nanti ada seperti apa. Barangkali tantangannya adalah menyangkut juga masalah harga, mungkin yang limbahnya sudah tidak ada lagi, mungkin ukurannya menjadi sangat kecil, mungkin juga terkait dengan misalnya tingkat keamanan lebih lanjut. Misalnya mungkin sudah harus ditaruh di bawah tanah, sehingga kemungkinan untuk disabotase lebih kecil misalnya. Barangkali itu tantangan-tantangan yang bisa muncul berikutnya gitu. Nah, cuman memang kompetisinya ya nanti apakah mana yang lebih dulu dengan fusi ya. Barangkali kalau generasi 5 mungkin akan operasional di akhir abad ini mungkin, dan itu barangkali ya kira-kira tantangan yang akan bersamaan kurang lebih dengan mulai beroperasinya fusi, tapi mungkin saja belum komersial. Tergantung seberapa jauh revolusi teknologi fusi itu berjalan. Kalau teknologinya masih seperti saat ini, diperkirakan fusi itu baru akan komersial di atas tahun 2100. Tapi siapa tahu ada revolusi-revolusi besar sehingga dia bisa komersial sebelum 2100. Nah, kalau fusi sudah komersial, itu bisa dibilang ultimate karena dia bisa menghasilkan energi untuk manusia sampai 10 pangkat 6 atau 10 pangkat 7 tahun ya. Jadi ini sangat lama ya. Istilahnya untuk keperluan umat manusia itu sudah lama lah, karena dia juga tidak ada limbah, dia aman gitu ya. Jadi itu memang cukup ideal. Tapi memang ya itu perkiraannya itu yang saat ini tuh di 2100 baru dia mungkin akan berperan gitu. Pertanyaan kedua, PLTN yang ada apakah sudah pakai code seperti saat ini? Ya, kita tahu kode komputer itu selalu berkembang ya. Dari mulai tahun 45 itu ngitung-ngitung semua, mereka bikin bom atom, PLTN pertama itu ya manual karena komputer belum ada ya, pakai persamaan analitik gitu ya. Tapi ya itu jalan juga gitu ya. Memang akurasinya beda. Tentu kalau saat ini misalnya kita buat komputer yang karakteristiknya spesifik tadi, misalnya bisa dioperasikan lama, bisa membakar limbah dan sebagainya. Itu mau tidak mau kita harus memakai kode komputer yang canggih dan akurat gitu ya. Data-data nuklirnya terutama itu juga harus sangat akurat. Tapi kalau yang dilakukan di tahun-tahun awal PLTN itu kan bagaimana yang penting dia kritis, dia bisa beroperasi gitu ya. Ya sejauh tentang seperti itu memang pakai analitik pun masih bisa diprediksi. Tapi kalau keperluan seperti generasi 3, generasi 4 sekarang, memang itu akan menuntut code-code yang lebih akurat dan fitur-fitur yang lebih banyak. Termasuk juga nanti di dalam code safety-nya dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir tadi ada dari Pak Yuwono mungkin ya, tentang bagaimana menguji validasi model modified candle. Nah, ini memang sebetulnya model bridge and burn ini sudah banyak dikembangkan dari dahulu. Prinsipnya konsep dasar yang digunakan adalah sama dengan konsep dasar fast reaktor. Konsep breeding, fast reaktor, selama konsep-konsep itu sudah teruji dengan banyaknya fast reaktor, karena fast reaktor itu sudah lebih banyak dihasilkan bahkan sebelum PWR itu digunakan. Jadi konsep-konsep code dan segala macam itu sudah well tested. Tetapi pengujian yang sangat spesifik bahwa modified candle ini atau yang sejenis itu yang biasa dikenal dengan bridge and burn itu diuji, mau dibuat reaktornya, kemudian dioperasikan, dilihat spesifik. Itu sedang berjalan. Itu yang dilakukan oleh kelompoknya TerraPower, perusahaan punya Bill Gates. Jadi itu perusahaan yang awalnya bergerak untuk kemanusiaan, mengentaskan kemiskinan, tapi kemudian mereka melihat alternatif sumber energi yang diperlukan untuk bisa mengentaskan manusia. Mereka melihat kandidatnya itu nuklir, tapi mereka tidak mau pakai nuklir yang konvensional. Mereka
inginnya nuklir yang tidak memerlukan pengayaan uranium. Karena mereka melihat pengayaan uranium itu bisa memicu side effect pengembangan senjata nuklir. Nah, karena breed and burn atau candle atau modified candle ini nggak memerlukan pengayaan uranium, maka dia sangat antusias mengembangkan ini. Dan ini sedang dalam proses ya. Profesor Sekimoto sendiri diangkat menjadi salah satu penasehat di perusahaan TerraPower ini di Amerika. Nah, proses sedang berjalan memang karena reaktornya spesifik memerlukan waktu yang cukup lama ya. Tapi mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan perusahaan itu bisa mengimplementasikan, karena kelihatannya calon pengguna sudah banyak ya. Jadi konon Pak di satu presentasi di seminar yang diselenggarakan di Tokyo Institute of Technology, Pak Sekimoto itu sebagai penyelenggara, Presiden dari TerraPower menceritakan bahwa Bill Gates itu sudah ketemu dengan Presiden Cina pada waktu itu. Terus Bill Gates mempromosikan tentang reaktor yang dikembangkan TerraPower, yaitu breed and burn atau candle atau modified candle. Itu Cina bilang kalau you sudah berhasil buat, sini saya akan borong beli banyak-banyak. Kita tahu memang Cina itu membuat PLTN sangat banyak ya. Dia memprediksi di tahun 2050-an atau 40-an akan punya sampai 600 PLTN. Sementara saat ini jumlah PLTN saja hanya 450-an. Jadi Cina akan membangun PLTN kira-kira 1/3 kali yang ada di dunia ini dalam waktu kira-kira 20-30 tahun ke depan. Saya rasa sementara itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Boleh saya bacakan, Prof? Ya, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Umam, ITB. Bapak atau Mas gini ya. Apakah persamaan transport atau difusi dapat digunakan untuk perhitungan pas reaktor? Mengingat di energi tinggi terdapat faktor relativistik dan gejala kuantum seperti dualitas. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Iqbal Baihaqi, STTN. Kendala dalam mengembangkan teknologi fusi itu pada bagian apa, Pak? Itu Prof, ada 2 sementara ini. Mungkin saya undang juga ini untuk ibu-ibunya atau apa yang atau neng-nengnya bertanya, karena ini bapak-bapak semua Bapak yang bertanya. Silakan juga. Silakan, Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, sangat baik pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah program difusi dan transport bisa digunakan di fast reaktor? Secara prinsip itu bisa digunakan ya, karena analisa reaktor itu energinya akan sampai di order 10 pangkat 7 elektron volt atau 10 mega elektron volt. Itu kalau dari sisi partikel fisik itu energinya masih sangat rendah ya. Jadi energi yang digunakan di analisis reaktor nuklir itu biasanya ordernya sampai 10 pangkat 7. Nah, kalau kita pakai akselerator, nah itu baru. Sebetulnya ada sejenis reaktor yang menggunakan akselerator yang namanya ADS, Accelerator Driven System. Ini juga muncul tren setelah kecelakaan Chernobyl. Di Eropa terutama itu muncul. Jadi suatu sistem yang namanya subkritis, kemudian dia didrive dari akselerator. Jadi tadi di pembahasan tentang persamaan difusi, ini adalah tipikal sumber energi yang sifatnya subkritis, tapi dia didrive oleh sumber neutron tetap yang berupa akselerator. Nah, kenapa orang mengembangkan ini? Karena reaktor seperti ini nggak bisa meledak seperti Chernobyl. Karena dia subkritis kan. Jadi dia hanya tergantung si sumber akselerator itu. Kalau sumbernya hilang ya neutronnya hilang, kemudian energinya 0, tidak dihasilkan lagi gitu. Jadi itu kalau akselerator itu memang energinya bisa tinggi ya. Akselerator juga bervariasi, tapi yang banyak dipakai misalnya sudah sampai order giga elektron volt. Nah, di situ memang relativistik ya. Tapi semua analisis itu semua memperhatikan itu. Tapi ya tadi, kalau untuk reaktor cepat ataupun reaktor thermal biasanya analisis itu akan nyampe energi sampai 10 MeV. Dan itu kalau dari partikel fisik itu dianggap masih relatif rendah. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kendala untuk fusi.
Nah, fusi itu kebanyakan kendalanya di material. Kita tahu fusi itu akan berjalan kalau plasma itu sustain pada suhu di atas 100 juta Celcius atau Kelvin. Nah, kita tahu suhu 100 juta itu tidak ada material yang bisa mengungkung. Jadi dia dikungkung dengan magnetik. Nah, tapi masalahnya stabilitasnya. Jadi itu bagaimana membuat sistem yang stabil. Masalahnya kalau dia tidak stabil lama, tapi tiba-tiba pluk aja satu plasma nyempil gitu ke dinding dengan suhu 100 juta derajat. Wah, bolong itu kan dindingnya gitu ya. Nah, jadi tantangannya di sana. Jadi memang asumsi bahwa ITER, proyek internasional, itu akan beroperasi di 2030 sampai 2040, itu dengan asumsi bahwa beberapa breakthrough di dalam penemuan material dan sebagainya itu berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga kalau itu terjadi, maka akan terjadi reaktor ITER, reaktor yang termonuklir pertama yang diharapkan menghasilkan listrik, karena mahal sekali, biayanya sampai di atas 200 triliun, sehingga tidak ada satu negara pun yang sanggup membiayai. Dan itu kemudian patungan seluruh dunia membiayai, karena Uni Eropa itu paling banyak, maka dia ditaruh di Perancis. Tapi kontributor lain seperti Jepang, Korea, dan lain-lain itu juga terlibat. Jadi kendalanya kebanyakan di material, karena ya tadi, suhu operasinya sangat tinggi, di atas 100 juta derajat. Terima kasih. Oke, Prof, ada lagi beberapa pertanyaan, boleh saya bacakan? Ya, silakan, Pak. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Juli. Ya. Pada saat kapan kombinasi metode deterministik dan probabilistik digunakan? Kemudian yang berikutnya dari Pak Yuwono kembali nih. Apakah modified candle digunakan di Torcon, Pak? Yang lagi dibahas-bahas juga ini. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan dari Pak Epung nih, Pak Epung Batan ya. Nah, apakah ada kelemahan yang diakibatkan oleh penyederhanaan persamaan difusi? 3. Kemudian yang keempat, Pak, sampai 4 ini dari Nisa di Unsiah ini Aceh. Izin bertanya, Prof, apakah untuk analisis termodinamik teras reaktor juga digunakan persamaan difusi? Nah, itu ada 4, Prof. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat baik ya. Yang pertama, kapan kombinasi metode digunakan? Nah, ini tentunya adalah kalau kita menghitung reaktor yang relatif spesifik misalnya. Kelebihan dari metode probabilistik itu adalah kalau kita punya geometri yang relatif kompleks ya. Kemudian yang lain juga adalah metode Monte Carlo itu cukup baik kalau kita misalnya memecahkan reaktor yang ukurannya kecil, sehingga kalau pakai persamaan difusi itu ada beberapa error yang terjadi di pinggir yang berbatasan dengan vakum. Nah, untuk reaktor seperti ini, kalau kita harus menghitung fuel cycle yang bersifat iteratif atau simulasi pembakaran limbah dan sebagainya gitu ya, pakai closed fuel cycle misalnya. Nah, di situ akan terjadi kendala. Misalnya kalau kita pakai murni difusi, mungkin ada beberapa kendala terkait dengan kompleksitas geometri. Nah, kemudian kalau kita memakai simulasi Monte Carlo semuanya, yang pakai iterasi tadi kita sudah sebutkan, itu akan sangat lama kalau proses iterasi itu harus dikerjakan dengan Monte Carlo. Jadi yang ideal ya kombinasi tadi. Misalnya kita menggunakan simulasi difusi, nah Monte Carlo itu kita pakai untuk kalibrasi. Ada satu contoh konkret ya, misalnya gas HTGR, High Temperature Gas Cooled Reactor. Itu adalah reaktor yang saat ini dikembangkan di Cina, HTRPM. Itu dia pakai pebble. Nah, jadi ada bola-bola yang dijatuhkan ke reaktor sebagai suplai bahan bakar baru. Dampak daripada sistem pebble itu ada ruang kosong di atas reaktor. Nah, itu kalau pakai persamaan difusi, itu nggak bisa disimulasikan secara prinsip. Nah, kemudian ada trik-trik
misalnya dengan mengadjust tetapan difusi tidak serba sama tapi direksional. Nah, itu kemudian ini harus dikalibrasi. Nah, kalibrasinya itu menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo misalnya. Jadi itu merupakan kombinasi di sana. Kemudian yang kedua, apakah modified candle dipakai di Torcon? Torcon itu lain. Dia molten salt reactor. Jadi reaktor yang bahan bakarnya itu berupa cairan. Nah, itu sistemnya agak berbeda. Tetapi prinsipnya molten salt bisa juga dipakai di modified candle. Jadi itu dua hal yang berbeda. Candle itu skema burn up, kalau yang Torcon pakai itu molten salt, itu prinsipnya reaktor yang bahan bakarnya itu cairan. Nah, sebetulnya itu bisa saja dikombinasikan. Tapi sementara ini cenderungnya tidak gitu ya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah ada kelemahan akibat penyederhanaan difusi? Untuk beberapa kasus itu difusi cukup baik. Tetapi difusi ada kendala. Misalnya kalau kita mau menghitung control root misalnya, atau mau menghitung distribusi di sekitar pinggiran teras reaktor yang fluxnya itu berubah secara tajam, maka di situ diperlukan verifikasi dengan menggunakan persamaan transport. Kemudian terakhir, apakah thermal hidrolik pakai persamaan difusi? Ya, mungkin bisa dikatakan begini. Untuk menghitung thermal hidrolik, kita perlu masukkan distribusi daya. Nah, distribusi daya itu kita bisa dapat dari persamaan difusi. Jadi secara prinsip, memang kalau menghitung desain reaktor secara menyeluruh, kita memerlukan persamaan difusi atau transport untuk mendapatkan distribusi flux dan distribusi daya, kemudian itu kita umpankan kepada analisis thermal hidrolik kita. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Ya, Prof, izin Prof, ada pertanyaan kembali. Ya, silakan. Ya, masih ada ini satu dari Pak Adi. Bagaimana pertimbangan perubahan temperatur dan pressure pada bahan bakar dan pendingin selama perkiraan waktu operasi dalam simulasi? Ya, ya. Itu Prof. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang selama proses operasi, proses burn up di reaktor, terjadi perubahan-perubahan. Nah, di sini ada dampak, misalnya bahan bakar itu bisa mengalami dia mengembang, kemudian mengalami iradiasi dan sebagainya. Nah, di situ memang diperlukan spesifikasi tertentu. Pada umumnya kalau bahan bakar yang dipakai di PWR itu kan memang dia burn up-nya sampai 30%. Jadi spesifikasi bahan bakarnya seperti itu. Untuk fast reaktor itu umumnya 10% itu sudah operasional. Advanced reaktor itu 15%-an itu sudah well known teknologinya. Nah, super advanced material mungkin itu bisa menjangkau 20%. Nah, terkait dengan misalnya modified candle, itu bahan bakar bisa sampai 40-50%. Itu ada beberapa strategi. Kalau Profesor Sekimoto menyarankan recladding, jadi pergantian cladding saja di tengah operasi. Nah, kalau kita modified candle, strateginya adalah kita mengejar reaktor yang maksimum burn up keluarannya itu ordernya 20%. Nah, itu cara berpikirnya, advance material dari fast reaktor, itu kira-kira ordernya di level itu, sehingga kita tidak harus mengganti cladding di tengah jalan. Itu terkait dengan pertanyaan terakhir. Terima kasih. Oke, siap, Prof. Ini sepertinya semua pertanyaan. Wah, ini ada satu lagi, Prof, menyusul. Ya, silakan. Masih ada waktu, Prof? Boleh? Silakan. Oke. Ada pertanyaan dari, nambah ini. Dari Ibu dari Indah. Indah ini dari Unsri, Prof. Ini kayaknya mahasiswa saya nih, Prof. Faktor apakah yang perlu dipertimbangkan untuk menggunakan bahan bakar tipe pin atau pebble bed, Prof? Kemudian yang berikutnya dari Lukman, UNS. Secara teori, apakah bahan bakar dalam bentuk cair atau berupa padat mempengaruhi efisiensi dari kinerja reaktor? Yang berikutnya, Prof, satu lagi dari Sukarman. Apakah untuk model candle
juga mempertimbangkan kopling perhitungan neutronik dan thermal hidrolik. Apa yang menjadi pertimbangan perlunya mempertimbangkan kopling tersebut? Itu kayaknya pertanyaan terakhir, Prof. Terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik. Pertama, pertanyaan dari Bu Indah ya di sini. Faktor apa yang perlu dipertimbangkan untuk memilih bahan bakar tipe pin dan pebble bed? Nah, ini memang fuel pin dan pebble bed itu biasanya tergantung jenis reaktor. Pebble bed itu lazimnya dipakai di reaktor berpendingin gas ya, pakai high temperature gas cooled reaktor. Sedangkan kalau reaktor yang lain berpendingin liquid metal, berpendingin air itu kebanyakan pakai fuel pin. Tapi dalam ranah riset sebetulnya ada juga beberapa peneliti walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak yang mencoba menggunakan reaktor air dengan bahan bakar pebble bed. Itu misalnya Profesor Shimazu dari Hokkaido dulu ya, itu dia mencoba. Tapi memang relatif terbatas ya. Kemudian di India itu ada reaktor pakai pendinginnya liquid metal, bahan bakarnya berupa pebble, itu juga ada ya. Tapi memang bukan mainstreamnya. Kalau yang mainstream biasanya seperti itu. Jadi pebble itu kebanyakan dipakai untuk reaktor berpendingin gas helium. Kemudian yang kedua, bahan bakar cair atau padat ini mempengaruhi efisiensi ya. Ya, betul. Ya, tentu di sini sebetulnya bahan bakar cair atau padat itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Seperti misalnya bahan bakar cair. Nah, itu salah satu keuntungannya sebetulnya adalah karena dia mudah digerakkan dari satu daerah ke daerah lain, maka itu akan sangat optimal kalau kita menggunakan sistem bahan bakar closed cycle. Jadi di situ misalnya limbah itu langsung diambil gitu ya, sehingga keefektif itu akan relatif terjaga dan harga keefektifnya relatif stabil misalnya gitu ya. Nah, cuman memang ada kendala lain misalnya kalau kita menerapkan closed fuel cycle, nah itu teknologi yang sensitif juga masalahnya. Sehingga ada kemungkinan akan dicurigai jangan-jangan kita daur ulang ketika kita menyisihkan bahan bakar itu ke tempat lain, jangan-jangan kita mengambil plutoniumnya misalnya. Karena dalam sistem seperti ini, orang mudah sekali mengambil plutonium yang cocok untuk senjata nuklir. Nah, itu barangkali. Jadi kalau kita mau memakai teknologi seperti itu, mungkin kita perlu memagari dengan teknologi lain yang terkait dengan masalah non-proliferasi. Nah, di sini misalnya kita menggunakan bahan bakarnya sudah ada plutonium-240, sehingga kita bisa katakan kalaupun ada plutonium-239 yang jadi, itu tidak bisa lagi dipakai untuk senjata nuklir. Nah, mungkin trik-trik seperti itu perlu dilakukan untuk menghindari kekhawatiran pihak luar bahwa kita ada maksud-maksud terselubung mengembangkan program nuklir yang bukan untuk energi gitu. Kemudian yang ketiga, Kendall menggunakan kopling neutronik dan thermal hidrolik. Secara umum, semua reaktor yang memang dirancang untuk dicoba diimplementasikan itu harus menggunakan analisis secara komprehensif tadi. Neutronik, thermal hidrolik, bahkan mungkin analisa struktur dan sebagainya itu semua harus dipertimbangkan. Karena bagaimanapun setiap reaktor punya karakteristik tersendiri. Misalnya Kendall itu pada bagian tertentu kadang peakingnya cukup besar, nah itu mungkin perlu dianalisis secara tajam untuk dilakukan optimasi agar secara safety itu nilainya tetap optimal gitu. Terima kasih, kelihatannya semua sudah kita ini ya. Ya, terima kasih Prof. Nampaknya ada nyusul satu lagi Prof. Ya, silakan. Ya, silakan. Dari Pak Sugeng. Ya. Bagaimana menghitung burn up? Singkat saja Prof. Pertanyaannya. Oh, iya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Jadi burn up itu dihitung dengan memecahkan persamaan burn up yang pada intinya adalah persamaan transmutasi bahan bakar. Jadi kita mengumpulkan nuklida biasanya sampai 100 atau 200 nuklida yang melibatkan atom berat, kemudian atom-atom yang banyak dipakai di reaktor, kemudian juga pecahan-pecahan fisi. Nah, itu kemudian persamaan reaksi nuklir
yang terkait dengan neutron dan kemudian persamaan decay itu kita pecahkan secara simultan. Nah, itu dilakukan terus selama reaktor itu beroperasi. Nah, karena persamaannya banyak, jadi itu memerlukan strategi perhitungan yang khusus ya. Kadang-kadang ada beberapa metode-metode yang sangat spesifik terkait dengan burn-up, terutama kalau kita mau menghitungnya itu cukup lama, misalnya dengan menggunakan equilibrium cycle atau misalnya iteratif lah, yang sifatnya iteratif. Nah, di situ biasanya ada langkah-langkah tertentu ya untuk menghemat waktu perhitungan. Tapi prinsipnya tadi kita memecahkan persamaan-persamaan yang terkait dengan reaksi nuklir dan decay radioaktif untuk bahan-bahan yang digunakan di dalam reaktor. Ya, terima kasih. Oke, alhamdulillah sepertinya Prof semua pertanyaan sudah dijawab, dan karena waktu sekarang juga sudah 16.55 WIB begitu. Bagaimana panitia, apakah cukup ya karena jumlahnya? Oke, alhamdulillah banyak sekali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Prof Zaki Suud, dan kita semua sudah mendengarkan. Beliau memaparkan, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari apa yang beliau sampaikan, dapat memetik. Jadi saya sebagai moderator tidak akan menyimpulkan. Silakan sudah dipaparkan dan silakan disimpulkan dan diambil hikmahnya sendiri. Kemudian sebelum ditutup biasanya ada foto bersama ya panitia. Oke, ada foto ya. Kita berfoto dulu Prof dengan semua peserta. Teknisnya bagaimana panitia? Kita mulai sekarang berfotonya. Ibu Cici atau Bu Nuri, kita mulai berfoto sekarang? Iya Pak, boleh. Oke, saya akan pandu berfoto. Tolong semua peserta bisa open kamera dan tersenyum begitu. Foto bareng-bareng. Nah ini, oke, kita akan mulai dengan hitungan mundur ya, dari 3 untuk halaman pertama dulu. 3, 2, 1. Kemudian halaman kedua 3, 2, 1. Halaman ketiga 3, 2, 1. Halaman keempat 3, 2, 1. Halaman kelima 3, 2, 1. Halaman ke-6, nampaknya nggak banyak yang open kamera di halaman ke-6 ini. 3, 2, 1. Halaman 7, 3, 2, 1. Dan halaman 8, 3, 2, 1. Alhamdulillah, fotonya sudah. Dan sekali lagi, kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang spesialnya buat Bapak, buat guru kita yang mulia Prof Zaki Suud atas semua materi yang telah disampaikan dan semua ilmu yang telah diberikan. Semoga kita semua bisa menambah ya pemahaman dan pengetahuan kita tentang energi nuklir maupun reaktor nuklir secara umum. Saya yang nutup panitia? Atau saya kembalikan ke panitia ini? Oke, saya yang tutup. Terima kasih sekali lagi buat semua peserta yang luar biasa masih betah sampai 200-an orang sampai sore ini, dan sekali lagi saya selaku moderator kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri kuliah umum online kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Zaki. Terima kasih Pak Zaki, sehat selalu Pak. Semuanya ya. Baik. Ya, terima kasih semua panitia, Bu Nuri, Bu Nina, Bu Cici. Ya Pak. Yang semuanya mungkin saya belum kenal lagi nih, yang lebih muda. Iya. Nampaknya ada Bu Meni di sini Pak, ada Bu Dian, ada
Bu Ipeh, Bu Ratna Sarifah ada gitu. Oh iya. Ada Pak Masya Ipung Allah. tadi. Oke, Pak. Ya, seolah-olah ini Pak ngumpul di lab ini Pak. Reuni. Reuni, alhamdulillah. Walaupun secara virtual nampaknya berkumpul. Ya, Belum sempat bertemu lagi, Pak. Mohon maaf iya, ini. iya. Ya, memang zaman. Tapi ada kelebihannya, zaman ini mendorong teknologi ini menjadi terbiasa kan. Saya Iya. rasa akan banyak dampak. Mungkin nanti ketika conference di masa depan, bisa saja conference itu paling tidak dikombinasi dengan webinar ya. Sehingga Iya. menjadi lebih fleksibel gitu untuk bisa. Iya. Mudah-mudahan saja. Ya udah, saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Prof. Zaki. Ada Pak Sigit juga. Oke, saya juga pamit ini Bu Nuri dan teman-teman semua yang di lab. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak Fiber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fiber. Pak Helen ya. Lain kali nanti ngobrol lagi Pak Helen. Ya Allah, ini Helen. 50 menit. Masya Allah. Aku live dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.